of Indonesia, the capital city of Jakarta, as the fans come. That's a terrific ball forward, and Beckham Putra around the goalkeeper. Such joy for him. Not been on the pitch long. Sananta holds it up well. Romani and Putra could be in here again. Putra! Header is there by Romani, and Romani again! Here's an opportunity for a fourth goal. Zelstra, a winning start for the new coach, John Herdman. 3 Januari 2026. Nama itu diumumkan. John Herdman, pria asal Consett, Inggris. 50 tahun. Pelatih yang pernah membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara yang sama ke putaran final Piala Dunia FIFA. Satu-satunya di seluruh dunia yang pernah melakukannya. Dan sekarang ia berada di Jakarta. Dengan 280 juta orang yang menonton. Pertanyaannya bukan siapa dia. Kita sudah tahu itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya bisa ia berikan kepada timnas Indonesia? Untuk memahami apa yang Herdman bisa bawa ke Indonesia, kita perlu melihat apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. 2018, Herdman mengambil alih timnas Kanada senior. Saat itu mereka berada di peringkat 94 dunia. Bukan tim yang buruk, tapi bukan tim yang diperhitungkan siapapun di CONCACAF, apalagi di panggung dunia. 4 tahun kemudian, Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, sejak 1986. Di tengah jalan, mereka mencatatkan 17 laga tak terkalahkan di kualifikasi. Peringkat FIFA mereka melejit dari 94 ke 33, naik 61 posisi dalam 4 tahun. Shin Tae-yong yang membawa Indonesia naik 48 peringkat dalam 5 tahun sudah luar biasa. Herdman melakukan sesuatu yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dan dengan target yang lebih tinggi. Angka-angka itu bukan keberuntungan. Itu adalah bukti sistem yang bekerja. Tapi ada satu fakta tentang Herdman yang jarang benar-benar diresapi. Ia adalah satu-satunya pelatih di seluruh planet bumi yang pernah membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara yang sama ke putaran final Piala Dunia. Kanada putri ke Olimpiade London 2012, Rio 2016, dan Piala Dunia 2015. Kanada putra ke Piala Dunia 2022. Ini bukan tentang keberuntungan bertemu pemain bagus. Alphonso Davies dan Jonathan David memang luar biasa, tapi pelatih lain pun pernah menangani pemain luar biasa. Yang membedakan Herdman adalah kemampuan membangun sistem di sekitar individu-individu itu, menciptakan identitas tim yang lebih kuat dari sekadar jumlah pemainnya. Jonathan David sendiri yang berkata, dia selalu tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki taktik yang berbeda untuk setiap pertandingan. Fleksibel, terstruktur, dan terbukti. Herdman bukan pelatih yang terpaku pada satu formasi. Saat menangani Kanada, ia menggunakan 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, dan variasinya tergantung lawan. Melawan Jepang U21, ia pakai 4-4-2. Lawan Qatar, ia pakai 4-2-3-1. Lawan Bahrain, ia pakai 3-5-2. Dan setiap keputusan ada alasannya. Bukan coba-coba, tapi adaptasi yang terkalkulasi. Di Indonesia, pendekatan yang sama langsung terlihat. Saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, Herdman memainkan 4-4-2 saat bertahan, dengan Ole Romeni dan Ramadan Sananta di lini depan, dan menggeser ke 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 saat menyerang. Back-back melebar, gelandang naik, ruang terbuka. Formasi bukan dogma bagi Herdman. Formasi adalah alat, dan alat dipilih sesuai pekerjaan. Yang dirasakan pemain adalah perubahan yang tidak terlihat dari luar. Rizky Ridho, bek andalan yang sudah bermain di bawah beberapa pelatih timnas, berkata langsung, sesi latihan kini berjalan dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Herdman tidak hanya memberi instruksi di lapangan, ia juga memberikan program tambahan untuk dijalankan pemain selama masa libur. Ia memperkenalkan penggunaan teknologi dalam membantu pemain memahami taktik, analisis video, data pergerakan, pemetaan posisi. Bukan sekadar lari dan tendang bola, tapi memahami mengapa kamu berlari ke arah tertentu dan bukan yang lain. Koordinasi dengan pelatih fisik di klub juga dibangun. Herdman aktif berkomunikasi
dengan tim pelatih Persija Jakarta, Persib Bandung, dan berbagai klub Super League lain untuk memastikan kondisi pemain tidak mengalami overtraining, pendekatan yang jarang dilakukan pelatih timnas manapun. Ia tidak hanya melatih tim, ia membangun ekosistem, tapi ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan data. Dalam pernyataan perdananya, Hartman tidak berbicara tentang formasi atau sistem pressing. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang betapa beratnya menanggung harapan 280 juta orang. Tentang bagaimana sepak bola Indonesia bukan sekadar olahraga, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Legenda timnas Charis Yulianto yang menyaksikan langsung sesi latihan berkata, dia bisa mengubah segi permainan, dan ada hal yang baru. Berbeda cukup mencolok di formasi, komposisi pemain, maupun cara bermain timnas saat ini. Ini bukan pujian basa-basi dari orang yang tidak tahu sepak bola. Ini pengamatan dari seseorang yang hidupnya adalah sepak bola Indonesia. Salah satu keputusan Hartman yang paling mencolok bukan tentang formasi, tapi tentang siapa yang ia panggil. Elkan Bagot, bek 23 tahun, tinggi 196 cm. Kontrak dengan Ipswich Town hingga 2028. Pemain pertama Indonesia yang dikontrak oleh klub Inggris, dan pemain yang namanya sempat menghilang dari timnas sejak Piala Asia 2023. 2 tahun absen, berbagai spekulasi beredar, keretakan hubungan, masalah komunikasi, ketidakcocokan dengan pelatih sebelumnya. Tidak ada yang pernah dikonfirmasi resmi, tapi ketidakhadirannya di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah lubang yang nyata. Hartman memanggil Elkan kembali di FIFA Series Maret 2026. Dan dalam formasi 4-4-2 yang dimainkan Hartman, Elkan Bagot hadir di lini belakang bersama Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Doni Tri Pamungkas. Pemanggilan itu bukan sekadar memberi kesempatan, itu adalah pernyataan. Era ini dimulai dari halaman bersih. Elkan bukan hanya pemain besar secara fisik, ia adalah tipe bek yang cocok untuk sistem 3 bek tengah yang sering digunakan Hartman, bek tengah yang kuat di udara, berani keluar dari lini, dan bisa memimpin pertahanan secara vokal. Di era 2023 dan 2024 tanpa Elkan, Indonesia beberapa kali kewalahan menghadapi striker-striker fisik Asia, termasuk saat kalah dari Australia di babak 16 besar Piala Asia. Dengan Elkan kembali dalam kondisi prima, dimensi pertahanan Indonesia berubah. Dan ada kabar yang jauh lebih besar. Ipswich Town, klubnya, baru saja resmi promosi ke Premier League musim 2026 sampai 27 setelah finish runner-up di Championship dengan 84 poin dari 46 pertandingan. Jika Elkan menembus skuad utama, ia akan menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Premier League. Kiper Indonesia di Ajax, bek Indonesia di Premier League. Dua hal yang setahun lalu terdengar seperti skenario berlebihan, kini berada di ambang kenyataan. Hartman tidak punya banyak waktu untuk membangun. Juli 2026, Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Indonesia masuk grup A. Hartman sendiri yang menegaskan, ia tidak ingin timnya terbebani target juara di atas segalanya. Curahkan energi pada setiap pertandingan, katanya. Pendekatan yang terlihat santai, tapi sebenarnya adalah strategi mental yang terencana untuk menghindari tekanan puncak yang membekukan pemain. Januari 2027, Piala Asia di Arab Saudi. Indonesia masuk grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Target realistis, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya berturut-turut, sesuatu yang belum pernah dilakukan Indonesia dalam sejarah. Dan di latar belakang semua itu, kualifikasi Piala Dunia 2030. Mimpi yang tidak main-main karena Indonesia punya skuad yang mungkin untuk pertama kalinya benar-benar punya kesempatan untuk bersaing. Tapi kejujuran adalah bagian dari analisis yang baik. Hartman belum diuji dalam laga kompetitif bersama Indonesia. FIFA Series Maret 2026 memberi dua hasil. Menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, tim ranking 196 dunia, dan kalah 0-1 dari Bulgaria. Dua laga tidak cukup untuk menarik kesimpulan besar. Pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana Indonesia bermain saat tertinggal? Bagaimana tim merespons tekanan pressing dari tim-tim Asia yang lebih kuat seperti Jepang atau Korea?
Apakah sistem 3 back bisa diterapkan secara konsisten dengan pemain yang mayoritas belum pernah memainkannya di level kompetitif tinggi? Dan satu hal lagi, Hartman dikontrak 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi sampai 2029. Itu adalah timeline yang sangat ketat untuk membangun sesuatu yang bisa bertahan. Potensinya nyata, tapi potensi tidak otomatis memenangkan pertandingan. Yang membantu kemenangan adalah eksekusi yang konsisten, disiplin, dan berdedikasi untuk sepak bola. Dan eksekusi semacam itu butuh waktu. Tapi ada alasan kuat untuk optimis. Indonesia hari ini bukan Indonesia 2019. Skuad yang ada sekarang, Maarten Paes di Ajax, Jay Itzes di Sassuolo, Kevin Dix di Bundesliga, Elkan Bagot di Ipswich yang baru naik ke Premier League, Tom Hay dan Eliano Reinders yang baru juara Super League bersama Persib, adalah generasi yang berbeda secara kualitas. Yang dibutuhkan bukan pelatih yang membangun dari nol. Yang dibutuhkan adalah pelatih yang bisa menyatukan semua itu menjadi satu tim yang berfungsi, yang tahu posisinya, percaya pada sistemnya, dan tidak runtuh di momen paling penting. Hartman melakukan itu dengan Kanada. Dari peringkat 94 ke 33. Dari tim yang tidak ada di peta ke Piala Dunia. Indonesia ada di peringkat 122 sekarang. Dan target 100 besar dunia bukan lagi sekadar mimpi. Itu adalah angka yang masuk akal jika sistemnya bekerja. Jadi, apa yang bisa John Hartman berikan untuk timnas Indonesia? Ia bisa membawa sistem. Sebuah cara bermain yang fleksibel tapi terstruktur, yang tidak bergantung pada satu pemain jenius, tapi pada kolektivitas yang terlatih. Ia bisa membawa standar. Intensitas latihan yang berbeda, program fisik yang berlanjut di luar sesi tim, komunikasi yang lebih terstruktur antara timnas dan klub. Ia bisa membawa kepercayaan pada pemain-pemain yang sempat terpinggirkan, seperti Elkan Bagot, pada generasi diaspora yang mungkin masih ragu tentang apa artinya bermain untuk merah putih. Dan ia bisa membawa sejarah sebagai argumen, bahwa ia pernah melakukannya sebelumnya, bahwa tim yang tidak ada di peta pun bisa sampai ke Piala Dunia jika prosesnya benar. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa ia berikan. Ia tidak bisa menjamin hasilnya. Tidak ada pelatih di dunia yang bisa melakukan itu. Sepak bola bukan sains yang bisa diprediksi, ada faktor keberuntungan, kondisi pemain, cedera yang tidak terduga, dan lawan yang selalu mencoba mengadang. Yang bisa dijamin adalah prosesnya. Dan dari semua yang sudah terlihat, proses itu sedang berjalan ke arah yang benar.